Jam berapa itu? Bisa deh Pak. Bisa. Abdul Wahab SPD Pak. Abdul Wahab. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Utama sekali, yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan sholat Id, dan tiada temu-temunya kita mengucapkan selawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati utama sekali yaitu Bapak Imam beserta jajarannya, yang saya hormati juga Bapak BKS beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Kepala Dusun beserta jajarannya, yang saya muliakan yaitu Bapak Al-Ustadz yang sengaja kita undang dari Kuala Simpang, yaitu Bapak Abdul Wahab SPD. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saya selaku mewakili yaitu BKM dan Bapak Imam Dusun Ngebulo beserta Ibu Kepala Dusun, di mana dalam bertindak beliau dalam 1 tahun ini yaitu menjalankan ibadah ataupun menjalankan pemerintahan, mungkin ada silap dan salah mereka lakukan. Beliau mewakilkan kepada saya, mohon maaf lahir dan batin, minal faizin wal faizin. Saya begitu juga karena saya kurang sehat, di mana ada kesilapan, ada kata-kata yang salah, seluruh kepada bapak-bapak yang hadir, saya mohon maaf lahir dan batin, minal faizin wal faizin. Sesudahi waktu telah sampai, mari sama-sama kita melaksanakan sholat yang akan dipimpin oleh Bapak Abdullah. Sekian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berhubung ini adalah ibadah tahunan, mungkin ada sedikit yang kita lupakan terkait niat dan jumlah rakaat. Izinkan kami untuk menyegarkan kembali ingatan kita. Untuk rakaat pertama ini ada 7 takbir dan rakaat kedua ada 5 takbir. Niatnya usolli sunnatan Idul Fitri. Sekali lagi saya ulang, usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Insyaallah. Dalam. Tes. Tes. So sukupakum, luruskan, rapatkan som. Usolli sunnatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا
ما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيد الأنبياء وختم النبيين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dari mulai terbenamnya matahari semalam. Semalaman suntuk kita mengumandangkan takbir, tasbih, tahmid, memuji asma Allah, mensucikan asma Allah, membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sesuai dengan firman-Nya yang mulia yang terletak dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum
wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan cukupkanlah bilangan selama 30 hari. Kita berpuasa dari pagi sampai sore, dari mulai sahur sampai berbuka. Kita cukupkan, kita genapkan 30 hari. 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hari ini kita mentakbirkan, mengagungkan, membesarkan nama Allah ala ma hadakum, atas segala petunjuk dari Allah. Hada berasal dari kata hada yahdi, hudan. Hudan artinya petunjuk, hudan artinya hidayah. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih mendapatkan hidayah. Hidayah ini mahal, Bapak. Hidayah ini mahal, Ibu. Ibu punya uang 100 juta, Ibu punya uang 1 miliar, belum mampu, belum tentu cukup untuk membeli hidayah. Kalau kita kembali flashback kepada sejarah, bukankah ada seorang Nabiullah, Nabi Nuh, yang sangat viral namanya, yang hari ini kisahnya kita sering terdengarkan di telinga. Pernah terjadi suatu bencana banjir yang luar biasa. Hari ini tak ada satu banjir pun yang dapat menandingi hebatnya banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Dulu di tahun 96 pernah terjadi banjir bandang. Dulu di tahun 2004 pernah terjadi banjir tsunami. Dulu di tahun 2006 pernah juga terjadi banjir bandang yang lumpurnya mencapai tebal setinggi betis. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat. Tapi sehebat-hebatnya banjir ketika itu tidak lebih hebat dibandingkan banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Turun air dari langit, keluar air dari bumi. Anaknya sendiri bernama Kan'an diajak sama ayahnya, bukan panggilan kepada sebagai umatnya, tapi panggilan kasih sayang. Bukan labelnya sebagai nabi lagi, tapi sudah panggilan kasih sayang seorang ayah. Apa kata Nabi Nuh ketika itu? Sini nak, ta'al, datang kemari. Kalau kita kaji kembali, sehebat-hebatnya arsitek, tidak ada satupun pernah saya jumpai arsitek membangun kapal di bukit. Arsitek pembangunan kapal selalu membangunkan perahu, selalu membuat kapal boat, kapal apa saja itu dekat dengan air. Tapi Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal itu di gunung. Inilah mukjizat Nabi Nuh. Dan ketika itu Nabi Nuh memanggil anaknya, "Ta'al ya Kan'an, sini anakku Kan'an." Apa kata Kan'an ketika itu? "La, tidak ayahku. Aku enggak mau. Aku akan pergi ke tempat gunung-gunung yang paling tinggi, yang lebih tinggi daripada gunung ini. Aku akan selamat." Akhirnya Kan'an mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Ini bisa menjadi renungan bersama. Lantas ada pula Nabi Lut. Nabi Lut adalah nabi yang sangat patuh dan taat pada Allah. Seorang utusan Allah. Istrinya sendiri, anaknya sendiri tak juga mendapatkan hidayah. Begitu malaikat Jibril datang menjungkir balikkan satu kampung tersebut, ikutlah beserta di dalamnya istri dan anaknya yang tak juga mendapatkan kesadaran. Bahkan Nabiullah, Nabiul Kiram, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri bernama Abu Jahal, bernama Abu Lahab. Bahkan ayatnya ada yang kita hafal, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah Abu Lahab itu. Jemaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa mahalnya hidayah. Makanya ketika dalam satu keluarga ada satu yang baik, ada satu yang tak baik, ini wajar. Tapi alhamdulillah hari ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua mendapatkan hidayah. Dan hari ini pun di tempat yang mulia, yang mendapatkan hidayah semua diam mendengarkan khutbah. Tapi ada juga yang ribut, yang tertawa bermain-main. Mudah-mudahan mereka juga nantinya mendapatkan hidayah.
Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita. Yang alhamdulillahnya selama 30 hari, selama 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa. Hari ini kita kembali menjadi fitrah suci, kembali lahir seperti bayi. Ini terkhusus bagi orang-orang yang menang, melawan perang, melawan hawa nafsunya, menahan lapar dan dahaga selama bulan puasa. Selama ibadah yang dilakukan selama bulan puasa ini benar dan baik tentunya. Maka hari ini umat Islam merasakan 2 hal di seluruh penjuru dunia, yang di timur, yang di selatan, yang di barat, yang di utara, seluruh manusia. Umat Islam merasakan 2 hal. Yang pertama merasakan senang, dan yang kedua merasakan sedih. Kenapa mereka merasakan senang? Dan kenapa mereka merasakan sedih? Ada yang merasakan senang karena selama 1 tahun di dalam perantauan, hari ini baru berkesempatan untuk mudik pulang kampung menjumpai keluarganya. Ada yang merasakan sedih karena 1 tahun selama dalam perantauan tak bisa pulang, tapi ingin khatib mengarahkan kepada rasa senang. Ada yang rasa senang umat Islam karena memang telah berhasil dan sukses selama pertarungan di bulan suci Ramadan. Tapi alangkah lebih baiknya andaikan hari ini kita merasakan sedih. Seyogyanya kita selaku orang yang beriman, kenapa kita mesti harus bersedih? Karena kesedihan kita, Ramadan telah berlalu. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Orang-orang di dalam kubur, orang-orang yang hari ini berada di alam barzah, mereka mengatakan, seandainya aku hidup 1 hari saja, aku ingin hari itu adalah hari bulan suci Ramadan. Aku ingin 1 hari saja di bulan suci Ramadan. Karena mereka tahu manfaat dan luar biasanya bulan suci Ramadan itu. Kita bersedih karena hari ini mungkin kita merasa kurang maksimal dalam ibadahnya. Jamaah sidang pendengar salat Idul Adha, Idul Fitri yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik. Izinkan khatib untuk menyampaikan kisah ini. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya yang mulia, beliau berkumpul dengan sahabatnya di Masjid Nabawi, di masjid tercinta, bersama dengan sahabat-sahabatnya yang mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah tangga mimbar khutbah, terjadi fenomena yang langka. Ketika menaiki mimbar yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Naik ke mimbar yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan amin. Hingga naik ke mimbar yang ketiga, Rasulullah juga mengucapkan amin. Lantas selesai salat, selesai khutbah, Rasulullah dijumpai oleh para sahabatnya dan bertanya sahabatnya kepada ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sami'na taqul amin salata marratin. Kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ketahuilah wahai sahabatku, lamma rufita darajatal ula ja'ani Jibril. Ketika saya naik ke tangga yang pertama, saya melihat malaikat Jibril datang. Dan malaikat Jibril mengatakan dengan doanya, syakiya abdun, celakalah seorang hamba. Syakiya abdun, celakalah seorang hamba. Adraka Ramadan, yang menemukan di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita paham betul ada hadis Rasulullah yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan maka akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu.
Dan ada hadis pula, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam, mendirikan salat tarawih di malam harinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya. Malaikat Jibril mengatakan di dalam doanya, celakalah orang-orang yang di bulan suci Ramadan 30 hari dia berada di bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang mendapatkan puasa, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Tentu kita berharap ampunan, tentu kita berharap maghfirah, tentu kita berharap ridho daripada Allah. Tentu kita semua berharap Allah mengampunkan kita selepas bulan suci Ramadan. Karena memang bulan Ramadan banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang mendasari kenapa kemudian khatib mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama bersedih. Kenapa? Ramadan telah pergi, Ramadan telah berlalu. Ramadan tahun depan akan tetap kembali, Ramadan tahun depan akan tetap datang. Tapi apakah ketika Ramadan itu datang kita masih hidup? Apakah ketika Ramadan tahun depan kembali kita masih layak dan pantas berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Sementara hari ini kita pahami bahwa Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap manusia, setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki keinginan, dha'iqatul maut, akan merasakan yang namanya mati. Bukankah fakta dan realita yang hari ini terjadi sangat tangkas dan jelas? Mungkin hari ini saudara-saudara kita, mungkin hari ini keluarga kita, mungkin hari ini teman-teman kita yang ada di samping kita, yang duduk bersama kita, atau mungkin orang tua kita yang hari ini duduk di samping kita, hari ini masih sholat Idul Fitri bareng dengan kita. Tapi apakah tahun depan mereka masih bareng dengan kita? Apakah tahun depan mereka masih bersama dengan kita? Inilah pertanyaan yang dalam ilmu nahu, dalam kitab Kawakibud Durriyah dikatakan adalah pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan yang tidak lagi perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Kenapa? Tak ada yang tahu sampai di mana batas usia kita. Keberanian tidak akan membuat kematian datang cepat. Ketakutan tidak membuat kematian datang lambat. Tapi setidaknya masih ada sisa waktu yang bisa kita jadikan lebih berkualitas. Masih ada sisa waktu yang bisa kita persiapkan sebagai bekal. Kalau hari ini ada yang mudik pulang karena sudah terkumpul cukup tabungan, tapi ada juga yang tak berhasil mudik karena belum cukup tabungan. Kalau ini kita pahami, ini bukan hanya bicara tentang mudik, ini bicara tentang kita yang suatu saat bakal tetap kembali, bakal tetap pulang menghadap Allah. Orang yang gagal mudik karena uangnya belum cukup, orang yang gagal mudik karena tabungannya tak mumpuni, mereka malu untuk pulang. Dan kita siap tak siap, malu tak malu, ketika nyawa menjemput, kematian itu pasti akan menjumpai kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, amin, kata Rasulullah. Kemudian ditanya sama sahabat, kenapa engkau amin ya Rasulullah? Ketahuilah wahai sahabatku, ketika itu malaikat Jibril datang, ketika aku menaiki tangga yang kedua. Celakalah, kata Jibril, orang yang ketika mendengar namaku tidak mau berselawat. Maka hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kapanpun kita mendengarkan nama Rasulullah diucap, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan di telinga kita, diperdengarkan di telinga kita, seyogyanya marilah kita ucapkan pinomat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu wasallam alaihi, atau sallallahu alaihi. Allah berfirman, innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, inna ala adalah harful taukid, memakai huruf penguat. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat. Siapa Allah? Tuhan kita. Siapa malaikat? Orang yang mulia, adalah makhluk yang Allah ciptakan, jarang berbuat salah dan dosa. Sekali mereka memiliki keimanan kekal abadan abada, selama-lamanya. Seperti itu makhluk yang paling patuh malaikat. Kita manusia banyak dosa. Sekelas malaikat saja mau berselawat, bahkan Allah pencipta kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kita tidak mau berselawat? Maka kata malaikat Jibril, celakalah orang-orang yang tidak mau berselawat ketika namamu disebut. Itu yang kedua. Hadirin sekalian jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada yang ketiga. Ini sebagai pembahasan inti dan pembahasan terakhir, karena setelah ini kita akan tutup khutbah Idul Fitri dan kita akhiri dengan doa bersama nantinya. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang ketiga dalam mimbarnya. Malaikat Jibril mengatakan, celakalah syakiya abdun, celakalah seorang hamba yang masih memiliki orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, tetapi tidak mendapatkan surga karena semasa hidupnya. Kalau kita kaji, kalau kita simak penjelasan daripada hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Tirmidzi, celakalah seorang hamba, celakalah manusia yang masih hidup emak dan ayahnya atau salah satu di antara keduanya. Ia tidak mendapatkan surga karena kurang berbakti. Kalau kita pahami makna ini, hari ini Bapak Ibu, inilah kesempatan kita untuk meminta maaf. Inilah kesempatan kita untuk bersimpuh di hadapan kedua orang tua kita. Inilah kesempatan kita untuk lebih menyayangi ayah dan ibu kita selagi masih ada. Dan bagi yang telah tiada, silahkan datang ke kuburannya, berziarah, doakan mereka. Bayangkan 9 bulan 10 hari mak kita mengandung anaknya. Bahkan ketika mau melahirkan, koyak rahimnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya. Ketika itu, seandainya ada pilihan, mana yang harus dia pilih? Apakah anaknya atau hidupnya sendiri? Mak itu, ibu itu akan lebih memilih anaknya. Dan hari ini kitalah semua anaknya. Tak apa-apa aku mati ya Allah, yang penting anakku jangan. Ini permintaan mak dan ayah kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, di hari yang fitrah ini, kesempatan kita untuk meraih keridhaan, karena Rasul bersabda, ridullah fi ridha walidain, la sukkullah fi sukkil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridha orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Allah berfirman, wala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan dua huruf A dengan H. Saja haram untuk kita katakan kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh manapun kita pergi, seperti apapun kondisi kita, yakinlah ibu satu-satunya orang, ayah satu-satunya manusia, ibu satu-satunya wanita, dan ayah satu-satunya lelaki yang tidak pernah luntur kasih sayangnya kepada kita, yang terlalu tulus mencintai menyayangi kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat pernah menjumpai Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, sama siapa kami berbakti?" Rasul menjawab, "Ibumu, ummuka." Sama siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sama siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali disebut ibumu, baru kemudian abuka, ayahmu. Ada seorang pemuda
yang ikut berjuang berjihad di jalan Allah, berperang fisabilillah, minta izin kepada ya Rasulullah, kami ingin ikut. Ditengok oleh Rasulullah, ini laki-laki masih muda. Rasul bertanya kepada laki-laki, hei manusia, hei pemuda, masih ada orang tuamu? Dijawab oleh pemuda itu, masih ya Rasulullah. Silahkan kamu berbakti kepada orang tua. Padahal kalau kita ikut berjihad di masa itu, surga balasannya. Begitu mati syahid, langsung dinampakkan bidadari. Dalam sebuah riwayat, sangkit indahnya bidadari, seandainya satu kukunya saja dijatuhkan ke bumi ini, maka bumi ini harum seluruh dunia. Satu bumi ini terang benderang karena cahayanya. Orang yang mati syahid melihat langsung bidadari. Tapi ternyata pahala itu tidak lebih besar kepada jihad itu dibandingkan dengan berbakti kepada orang tua. Inilah kesempatan kita untuk meminta maaf. Banyak salah kita mungkin kepada orang tua. Banyak dosa kita kepada orang tua. Padahal orang tua dari dulu sangat sayang kepada kita. Tak minta balasan, tak minta diingat seharusnya diganti dengan materi, tidak. Andai kata hari ini kita punya istana, andai kata hari ini kita punya uang melimpah, 1 triliun sekalipun, demi Allah, demi Rasulullah, tak akan mampu membayar setetes darah air susunya. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 kesimpulan. Yang pertama, ini terkait ancaman dari malaikat Jibril, yang malaikat Jibril mendoakan dan Rasulullah mengaminkan. Yang pertama, orang yang selama bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Khatib berdoa, mudah-mudahan hadirin sekalian jamaah semuanya, termasuk khatib pribadi, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah selepas Ramadan ini, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, agar Ramadan tahun depan kita masih diizinkan untuk bertemu meraih banyak kebaikan. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, celaka orang yang tidak mau berselawat ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebut. Maka kapanpun dan dimanapun kita mendengarkan nama Nabi Muhammad diucap, apalagi ketika azan berkumandang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini kita langsung ucap dalam hati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, celakalah seorang hamba, seorang anak yang masih memiliki orang tuanya, tetapi orang tuanya itu tidak dia patuhi, tidak dia turuti, dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Surga bisa kita dapatkan ketika Allah ridha. Salat kita, puasa kita, ngaji kita, amal ibadah kita tak mampu membeli surganya Allah. Tapi Allah akan berikan surga kepada hambanya, bukan karena ibadahnya, tapi karena keridoan dari Allah. Dan Allah akan ridho kepada hambanya melalui hadis Nabi yang bersabda, ridhallaha fi ridha walidain, ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Adik-adik sekalian yang masih kecil, yang masih ada orang tuanya, banyak-banyak dek berbakti kepada orang tua, mumpung masih ada. Sebagian orang-orang tua kita yang sudah tak ada lagi orang tuanya, tak bisa lagi meminta doa, tak bisa lagi meminta restu, tak bisa lagi untuk menyapa, sekedar bertanya kabar. Tapi kalian yang masih ada orang tua, baik-baiklah sama orang tua. Jangan melawan sama orang tua. Berbaktilah, sayangi orang tua. Suatu saat kalian juga akan menjadi orang tua. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada Idul Fitri yang berbahagia ini kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur juyusal muslimin ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimin fi kullil makan, fi ayyil makan, khassan fi biladina hada Indonesia, khassan fi qaryatina hada Sungai Buloh. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepadamu, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami mohon padamu, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa-dosa orang yang hadir di masjid tercinta ini. Ampunkan dosa tetangga-tetangga kami. Ampunkan dosa yang duduk di samping kanan kiri kami, di depan dan di belakang kami. Ampunkan semua orang yang kami kenal maupun yang belum kami kenal dan akan kami kenal, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jikalau hari ini ada yang datang ke masjid tercinta dengan banyak masalahnya, berikan solusi atas permasalahan itu, ya Allah. Jikalau ada yang datang di masjid tercinta ini dengan banyak kesulitannya, berikanlah kelapangan, ya Allah. Jikalau ada yang datang kemari dengan membawa penyakitnya atau penyakit keluarganya, kami mohon sembuhkan, ya Allah. Jikalau hari ini ada yang datang dengan membawa banyak hutang piutang, ya Allah, berikan lunas pada hutangnya, mudahkan rezekinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan orang yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami. Ampunkan orang yang pernah menolong kami, ya Allah. Ampunkan pula orang yang jahat, yang pernah membenci kami, menggosipi kami, menzalimi kami, bahkan memfitnah kami, ya Allah. Ampunkan mereka semua, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan dosa seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya, ya Allah. 9 bulan 10 hari lamanya, ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami, bertarung melawan hidup dan mati, mempertaruhkan nyawa, koyak rahimnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, belahan sakit dan derita. Itulah ibu kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah lelap tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan makanan minuman kami. Ampunkan ibu yang sempat kami benci karena cerewetnya, padahal itulah kasih sayangnya, ya Allah. Ampunkan ibu yang bangun sholat malam, mendoakan kami 5 menit dalam sujudnya, 5 menit dalam doanya. Ampunkan ibu yang menahan untuk beli baju baru, untuk beli sepatu baru. Ia dahulukan kami dahulu, ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dibintikan namanya. Itulah ayah kami ya Allah. Lelaki yang pertama sekali mengajarkan kami. Ketika kami lahir ke dunia ini, mereka sambut dengan senyuman. Ia bisikkan di telinga kami, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka lah yang mengazankan, mengikomahkan kami. Dengannya kami kenal Engkau adalah Tuhan kami, Nabi Muhammad utusanmu, Nabi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan ayah yang selalu bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu, yang nampak cuek dan tak peduli padahal hatinya selalu memikirkan anaknya. Ampunkan ayah yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya lisan ibu, melalui lembutnya tangan ibu. Kami kira ayah pelit ya Allah, padahal ayah memberikan uang itu, menitipkan melalui tangan ibu kami ya Allah. Melalui lisan ibu mengatakan, ini nak cacanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan ayah yang pergi pagi ya Allah, pulang sudah basah bajunya ya Allah. Karena keringat kami kira karena mandi, ternyata keringat jagung ya Allah. Pergi pagi pulang petang, bahkan tak pulang-pulang ya Allah. Dulu badannya tegap, sekarang membungkuk. Dulu kulitnya putih, sekarang menghitam. Dulu kulitnya kencang, sekarang mulai kendur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan ayah yang tidak pernah berkeluh kesah tentang sakitnya, berkeluh kesah tentang masalahnya, berkeluh kesah tentang peningnya. Ia tahan semua itu dalam hatinya. Ia tak cerita kepada kami ya Allah. Ampunkan ayah yang selalu memikirkan anaknya, yang menjadikan anaknya sebagai penyemangat dia bekerja. Pertaruhan nyawa ketika menghadapi pekerjaan ya Allah. Ya Allah, kami baru paham itu setelah hari ini kami menjadi ayah. Kami baru paham itu setelah hari ini kami menjadi orang tua. Kami baru paham itu setelah kami menjadi ibu dan ayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan ayah ibu yang bahkan rela mengutang demi anaknya, yang bahkan rela menahan malu karena hinaan dan cacian ketika kami mencari rezeki. Ya tahan semua itu. Ampunkan ayah yang bahkan rela mencuri untuk anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau hari ini mereka sakit, sembuhkanlah. Jikalau hari ini mereka susah, mudahkanlah. Jikalau hari ini mereka banyak hutang, berikan rezeki agar mereka bisa melunasi. Atau berikan rezeki pada kami agar kami saja yang melunasi ya Allah. Jikalau hari ini mereka sempit, lapangkanlah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Berikan keberkahan dalam umur yang panjang itu ya Allah. Belum sanggup kami membayangkan ketika matanya tak lagi dapat terbuka ya Allah. Ketika tangannya itu tak lagi dapat bergerak menghapus air mata kami ya Allah. Ketika tubuhnya diselimuti dengan kain kafan ya Allah. Ketika jantungnya tak lagi dapat berdetak. Ketika tubuhnya tak lagi dapat bergerak. Kami belum sepenuhnya mampu membahagiakan mereka ya Allah. Yang sekian kali mereka selalu membahagiakan kami, menuruti segala keinginan kami, yang memasakkan nasi goreng kesukaan kami, yang membelikan apa yang kami ingin. Kami minta pada ayah ibu, mak, ya kami pengen itu. Mereka tak pernah mengatakan tidak ya Allah. Padahal saat itu mereka gak ada uang ya Allah. Dia selalu mengatakan iya untuk setiap permintaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau hari ini Engkau ingin cabut nyawanya, jikalau hari ini Engkau ingin ambil nyawanya, mohon lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut menyiksa ya Allah.
Sayangi mereka sebagaimana mereka sayang pada kami dari kecil, ya Allah. Yang tak rela satu nyamuk pun menggigit kami, yang menjadikan tubuhnya sebagai selimut melindungi kami daripada nyamuk-nyamuk, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka mencuci kotoran dan najis kami, ya Allah. Mereka tak jijik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagi orang tua kami yang telah tiada, kami sangat rindu pada mereka, ya Allah. Kami sangat sayang pada mereka, ya Allah. Baru kami rasakan setelah mereka tiada, ya Allah. Kami rindu pada mereka, ya Allah. Hari ini semua orang mengatakan orang tua kami sudah mati, ya Allah. Tapi kami yakin mereka masih hidup, ya Allah. Setidaknya mereka hidup dalam hati kami, ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Jikalau hari ini mereka berada dalam alam barzah, ringankan siksa kuburnya, ya Allah. Terangi kuburnya, ya Allah. Masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir quluba walidayna wa afkarana binuril iman wa binuril islam wa binuril ihsan wa binuril quran kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. Ya Allah, ampunkan dosa istri-istri kami, ya Allah. Ampunkan juga dosa suami-suami kami, ya Allah. Di hari yang fitri ini, di hari raya lebaran ini, kami ingin meminta maaf kepada mereka, ya Allah, karena kami sadar betul hari ini mungkin kami masih bersama. Esok hari, tahun depan belum tentu, ya Allah. Kami telah menyaksikan di sekeliling kami, ya Allah, banyak orang yang telah pergi meninggalkan kami, dan kami mungkin tahun depan yang bakal pergi meninggalkan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Andai kami Engkau panggil, ya Allah, Allahumma ja'al akhir kalamina minat dunya. Jikalau kami Engkau panggil, jikalau kami ada jadwal untuk Engkau panggil duluan, ya Allah, kami memohon padamu, ya Allah, jadikanlah akhir kalamina minat dunya, akhir kalam kami keluar dari dunia ini dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kami tak layak mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Kami tak pantas untuk mendapatkan surga-Mu, tapi kami juga takut untuk masuk api neraka-Mu, ya Allah. Berikan kami ampunan, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina fid dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan nasuhan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في شكرات الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum
واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saya Abdul Wahab mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ilal liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah.